Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini Jumat yang mudah-mudahan penuh berkah bagi kita semuanya. Kita akan kembali mengkaji kitab Bulughul Maram setiap Jumat paginya. Nanti malam masalah perjodohan ya, tentang anak-anak muda yang juga nanti ilmunya juga bermanfaat. Besok pagi kembali lagi dengan harta halal muamalat kontemporer. Malam Ahad ya, Saturday night, malam mingguan untuk anak-anak muda. Kemudian Ahad pagi seperti biasa kembali lagi tanya jawab umum lagi untuk pemirsa sekalian kalau Ahad pagi. Baik, untuk kali ini kita akan melihat pembahasan Bulughul Maram. Saya sudah membahas sampai pembahasan, kita sudah bahas tentang air ya, air, terus tentang bejana, ya tentu tentang menghilangkan najis. Sekarang ini bagian keempat sebenarnya, atau bab keempat, yaitu tentang wudhu. Walaupun kita membahas nih kalau tidak salah sudah tiga pembahasan, kali ini mudah-mudahan kita rampungkan pembahasan yang keempat ini, yaitu pembahasan wudhu. Nah pemirsa sekalian nanti bisa perhatikan apa yang nanti kami jelaskan. Nanti sampai pada endingnya itu Imam Ibnu Hajar itu sampaikan tentang amalan setelah berwudu, yaitu doa setelah berwudu. Nanti akan kita lihat. Nah bagi yang ingin mendapatkan pembahasannya sudah saya buat lengkap sampai di pembahasan pembatal wudu ya. Nanti buka di rumaiso.com. Rumaiso.com ini di halaman muka ini ada artikel terbaru yang saya upload kemarin, yaitu tentang pembatal wudhu. Di bawahnya itu ada artikel 3 itu yang nampak, ada Bulughul Maram tentang wudhu. Nah itu nanti yang bahasan kita hari ini. Nanti bisa di download, PDF-nya ada, atau artikelnya baca secara lengkap. Tuh hadisnya banyak sekali memang tentang ini, bahasan paling panjang di pembahasan toharo ini. Kemudian ada lagi tentang mengusap sepatu. Nah ini nanti kita bahas, kalau kita sempat hari ini kita bahas, kalau tidak kita bahas untuk pekan depan. Kemudian ada lagi tentang bahasan pembatal wudhu ya. Totalnya ada 6. Totalnya ada 6 bagi yang ikuti status saya di Telegram atau di Telegram rumaiso.com ya, itu nanti bisa cari, ada di situ saya sediakan link-linknya semuanya. Nanti saya akan kirimkan juga PDF-nya lagi ya, untuk bisa di-download secara gratis cuma-cuma. Ya PDF-nya dalam bentuk e-book. Namun saya susun sederhana memang dari Word, Microsoft Word saya buat dengan template yang bagus, sederhana. Kemudian itu bisa dipakai untuk orang baca. Tulisannya ada jarak, kemudian tulisannya juga lumayan besar. Headline tiap ini jelas, tiap subjudul ya ada faedah hadis itu jelas. Jadi tipe pembahasannya itu satu hadis, ada satu hadis atau beberapa hadis yang satu tema kita sebutkan faedah-faedah hadisnya. Jadi untuk pembahasan kali ini bisa buka di rumaiso.com, nanti diklik ya. Diklik itu ada pembahasan wudhu, masuk. Nah ini lengkap nih bahasannya. Nanti kita bahas kali ini di hadis 55. Di hadis 55. Atau langsung download di bawah, bagian bawah paling bawah itu ada PDF-nya, download itu. Nah kita lihat mualah. Hukum mualah saat wudhu. Mualah itu apa? Nanti kita akan lihat bahasannya. Apa yang dimaksud dengan ini ya? Dengan mualah di sini. Ya, dibaca. Hukum mualah saat wudu. Hadis ke-55. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang pada tumit kakinya ada sebagian sebesar kuku yang belum terkena air. Maka beliau bersabda, ulangilah wudumu lalu perbaguslah. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat seseorang wa fi qadamihi, di kakinya itu mislu zufri lam yusibuhu
al-ma'u. Ada bagian sebesar kuku ya, itu tidak terkena wudu. Itu tidak terkena wudu. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi dan perbaguslah wudumu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ya. Terus ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, hadis ini punya hadis yang semisal. Makanya saya tidak berikan catatan untuk ini sahih atau tidak, namun punya hadis semisal sehingga kita dapat katakan ini punya penguat. Nah, baca lain di bawahnya. Hadis lain yang semisal, ada hadis yang semisal hadis di atas, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, Ana rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla. Ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan membasuh bagian sebesar kuku di tumit kakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihatnya, lalu beliau bersabda, ulangilah wudumu, lalu perbaguslah. Maka ia pun mengulanginya, kemudian sholat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Nah, dia itu ada bagian sebesar kuku juga pada kakinya. Kalau di penjelasan para ulama, kaki yang dimaksudkan sini adalah tumit, berarti kaki bagian belakangnya. Fa'absarahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi SAW itu melihat itu. Lalu beliau bersabda, irji fa'asin wudu'aka faraja'a. Ulangi, perbaguslah wudumu, maka dia mengulangi wudunya, kemudian dia itu sholat. Juga ada hadis dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'a rajulan yusolli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirhami lam yusibhal ma'u fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuidal wudu'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tumit kakinya ada bintik-bintik tidak terkena air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudu. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW memerintahkan padanya untuk mengulangi wudu. Ya, terus. Faidah hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya membasuh bagian anggota wudu secara menyeluruh. Jika ada yang meninggalkan satu bagian saja walau sedikit, wudunya tidaklah sah. Nah, dia meninggalkan satu bagian saja walau sedikit, wudunya tidak sah. Ya, dia meninggalkan satu bagian saja walaupun sedikit, sekali lagi wudunya tidak sah. Nah, terus. 2. Wajib menghilangkan sesuatu yang menghalangi masuknya air pada kulit sehingga bersuci jadi tidak sempurna. Lihat ya, saya ulang tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa membasuh bagian anggota wudu secara menyeluruh, menunjukkan wajibnya membasuh anggota wudu secara menyeluruh. Jadi jangan sampai ada satu bagian pun yang tidak kebasuh. Baik yang nanti kita basuh tangan di sini, ini ada bagian saya satu titik saja nggak boleh itu nggak kebasuh, harus dibasuh. Karena ini bagian dari yang wajib. Bagian dari yang wajib itu mesti disempurnakan seperti tadi. Kemudian wajib menghilangkan sesuatu yang menghalangi masuknya air pada kulit. Wajib menghilangkan sesuatu yang menghalangi masuknya air pada kulit sehingga bersuci jadi tidak sempurna. Jadi kalau ada yang menghalangi masuknya air, misalnya ada cat, ya, ada yang menghalangi pokoknya di kulit ini, maka wudunya jadi bermasalah. Ya, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Terus yang ketiga. Hadis ini menunjukkan perintah untuk muwalah. Muwalah itu artinya tatabu, yakni berkesinambungan, tidak ada jeda antara anggota wudu yang membuat anggota wudu yang telah dibasuh menjadi kering dengan standar waktu normal. Hukum muwalah ini adalah sunnah, bukanlah wajib. Inilah yang jadi pendapat Imam Abu Hanifah, salah satu dari pendapat Imam Ahmad, pendapat jadid terbaru dari Imam Syafi'i, dan pendapat Zahiriyah. Ya, lihat. Jadi mualah yang kita bahas itu hukumnya sunnah. Jadi mualah itu apa? Jadi gini. Kita akan misalnya basuh muka ya. Muka seluruhnya ya. Terus saya mau beralih ke membasuh tangan sampai siku.
Ya, ketika saya mau beralih dari muka ke tangan sampai siku, ya misalnya ada ini tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol. Mas gini ini. Nah, terus kita nyambut. Nah, boleh saja ketika kita masuk muka ini, muka selesai mau nunggu ke tangan sampai siku terus ngobrol gitu, ngomong. Nah, dengan catatan mualah. Apa? Jangan sampai bagian muka ini kering ketika kita basuh ya tangan sampai siku. Ya, usahakan seperti itu. Walaupun tadi apa hukumnya apa? Sunnah. Artinya itu yang dimaksudkan tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda dari muka beralih ke tangan sampai siku. Jadi di sini tidak ada jeda. Sunnah ya tadi hukumnya ya. Kalau menurut jumhur. Ingat ya, tidak ada jeda. Jangan sampai bagian muka ini kering terus kita basuh ini karena tadi ya nanggapi orang ngobrol. Kan sudah sering ada yang nanya, ini boleh nggak ketika kita wudhu itu kita berbicara dengan orang lain? Jawabannya masih boleh. Yang penting ini mualah ada gitu. Walaupun di sini kesimpulan dari bahasan kita berdasarkan pendapat jumhur, mualah itu sunnah, bukan wajib. Mualah itu artinya apa tadi? Tidak ada jeda. Saat membasuh anggota wudhu. Ya, anggota wudhu yang satu dan lainnya. Gitu. Kalimat intinya tidak ada jeda. Nah, terus 4. Jika seseorang melihat pada saudaranya kekurangan atau kekeliruan, maka hendaklah ia mengingatkan. Di antara mengingatkan dalam masalah ibadah agar ibadahnya menjadi bagus. Ini bagian dari ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, itu tolong menolong dalam kebaikan. Ada yang keliru tadi, wudunya kurang sempurna, ada bagian yang tidak kebasuh, ya satu, ya seperti sebesar kuku, ya itu diingatkan. Ini termasuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Terus hadis ke-56 jumlah air yang digunakan saat wudhu dan mandi. Kita lihat bagaimana Nabi SAW itu bisa hemat dalam menggunakan air wudhu. Ya, terus. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok hingga 5 mud air. Muttafaqun alaih. Nah, disebutkan wa anhu. Anhu berarti sama dengan hadis sebelumnya, yaitu dari Anas berarti ya. Dari Anas. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu bil mud, biasa berwudu dengan 1 mud. 1 mud air, 1 mud nanti kita akan jelaskan. Dan mandi dengan 1 sok hingga 5 mud air. Ya, faedah hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan bagaimanakah jumlah air yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan 1 mud untuk berwudu. 1 mud adalah ukuran 2 telapak tangan penuh bagi orang pertengahan. Sedangkan untuk mandi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan air sebanyak 1 sok, atau 1 sok sama dengan 4 mud atau 5 mud. Nah, lihat. Ini untuk wudu dan mandi Nabi SAW itu hematnya seperti ini. Lihat. Saat wudu, ya, saat wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu gunakan 1 mud. Mud itu ukuran apa ini? 1 ukuran telapak tangan ini, 2 telapak tangan penuh di sini. Tadi ada keterangan ukuran 2 telapak tangan penuh. Ya, lihat ya. Ukuran 2 telapak tangan penuh. Nih.
Ini untuk keseluruhan wudhu Nabi SAW, saking hematnya. Sedangkan kalau untuk mandi, itu dengan 1 sa', atau beliau juga kadang gunakan sampai 5 mud. 1 sa' ini sama dengan 4 mud. Berarti kita dapat katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandinya 4 atau 5 mud. Ukuran ini ya, ukuran takaran. Ya, ukuran takaran. Jadi mandi 4 mud atau 5 mud, sedangkan untuk wudhu 1 mud. Nah, itu menunjukkan hematnya Nabi SAW dalam berwudhu. Itu jumlah airnya. Ya, jumlah airnya seperti itu. Mungkin nggak ya, Bu, prakteknya saya dari Nabi SAW seperti itu? Menunjukkan mungkinnya itu. Hal itu sesuatu yang mungkin saja ya. Itu mungkin terjadi. Mandi juga demikian. Berarti sangat hemat sekali beliau ketika mandi. Dan air itu bisa rata ke bagian-bagian yang nanti akan dicuci atau dibasuh ketika berwudu. Termasuk juga ketika mandi demikian, seluruh badan itu diguyur air itu dengan 5 mud saja, maksimalnya ya 5 mud. Gitu. Terus yang kedua, hendaklah hemat dalam menggunakan air ketika wudu dan mandi. Nah, di sini tanda hematlah gunakan air ketika wudu dan mandi, jangan boros-boros. Keran itu bisa diatur strateginya, tidak dinyalakan terus. Kita mau beralih nih ya. Saya cuci tangan. Nah, air keran nyala. Ya, mau beralih ke kumur-kumur, ya. Ya, ambil itu separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ini kan sudah hemat nih. Ketika ngambil kayak gini mungkin bisa matikan keran sekalian gitu. Terus beralih kumur-kumur, menghirup air ke hidung, terus mau basuh muka. Nah, ketika mau ambil air ke muka itu bisa sambil matikan lagi, terus basuh. Terus ulang lagi muka seperti itu, tangan sampai siku juga demikian, hemat. Sangat hemat menggunakan air. Kalau tidak lagi digunakan, matikan. Mengusap kepala juga, mengusap kepala ini paling mungkin nih, kita matikan keran dulu. Karena tangan cukup basah. Nah, kita basuh, usap sampai tengkuk, terus sampai balik lagi ke depan. Baru lanjut telinga. Langsung lanjut. Sudah hemat juga. Ketika itu keran masih bisa dimatikan. Mungkin kalau kita membandingkan antara menggunakan keran atau kita ciduk langsung dengan tangan ini, lebih hemat kalau kita menggunakan tangan ini langsung. Itu super hemat dibandingkan dengan menggunakan keran, dan itu boleh ya. Dan keran itu datang belakangan. Ya. Dan keran itu baru datang belakangan itu. Bukan dipakai oleh Nabi SAW di masa beliau dulu, bukan. Terus yang ketiga, jangan sampai boros dalam menggunakan air walau air dalam keadaan berlimpah. Jangan sampai boros menggunakan air walaupun air berlimpah. Ustadz, saya di pinggir sungai, ya tetap juga dianjurkan sama Ustadz, saya di pinggir mata air ini mengalir terus, Ustadz. Sama juga, diperintahkan untuk hemat, berusaha hemat. Terus 4. Ukuran air yang disebutkan dalam hadis adalah ukuran pendekatan. Bukan kita dibatasi menggunakan air hanya segitu. Karena kebutuhan orang memakai air tentu saja berbeda-beda. Nah, ini kata Syekh Abdullah Fauzan, ukuran air tadi itu ukuran pendekatan. Nabi seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Namun bukan kita dibatasi, kalau kamu kalau wudu lebih dari 1 mud, boros kamu. Bukan. Kalau kamu mandi itu lebih daripada 5 mud, boros kamu. Kamu sudah melanggar tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Itu ukuran pendekatan. Dan ada tiap orang itu ukuran. Kadar air yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, tinggal sesuaikan masing-masing orang itu seperti apa. Ya, jadi tidak masalah ya lebih dari ini ya. Ini cuma menandakan Nabi SAW itu hemat. Kalau kita seandainya lebih daripada itu pun masih boleh. Yang boleh tidak terlalu boros gitu. Dan setiap orang kan punya cara sendiri-sendiri untuk menggunakan air tadi. Nah, sekarang kita bahas ini hadis terakhir di pembahasan wudhu. Baru setelah ini nanti kita bahas tentang mengusap khuf. Ini tentang doa setelah berwudhu. Inilah yang dimaksud dalam bahasan kita, amalan setelah berwudhu. Ya, baca. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tiadalah seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna lalu berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Terus dalam riwayat Tirmidzi? Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan bacaan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang selalu menyucikan diri. Hadis riwayat Tirmidzi. Taib. Nah, lihat. Di sini disebutkan ya tentang doa setelah berwudu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu berwudu, fayusbighul wudu'a, lantas dia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia membaca doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa faedahnya? Illa futiyat lahu abwabul jannah. Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ini dalam riwayat Tirmidzi tambahan seperti itu. Terus faedah hadis. 1. Dianjurkan membaca doa yang disebutkan dalam hadis ini ba'da wudu. Keutamaannya akan masuk lewat pintu surga mana saja yang disukai. Nah, jadi ini diantara amalan yang pahalanya itu kita bisa masuk lewat pintu mana saja di surga yang kita sukai. Ya, karena pintu surga itu ada 8. Ya, pintu surga itu ada 8. Walaupun penamaannya nanti ada beberapa pintu yang para ulama ya bersilang pendapat dalam hal ini. Nah, kalau dia lakukan amalan wudhu, maka dia akan memilih pintu dari yang 8 ini mana saja yang ia suka. Ya, pintu yang 8 ini mana saja yang ia suka. Nah, pintu yang 8 ini coba saya sebutkan. Nanti biar kalau ada yang nanya, ini terjawab nih. Pintu yang 8, kita kenal ada pintu Ar-Rayyan. Ini bagi orang yang berpuasa. Kemudian ada pintu sholat. Babus sholah kalau bahasanya ya. Pintu sholat. Saya terjemahkan itu pintu sholat. Kemudian ada pintu sodakoh. Kemudian ada pintu jihad. Kemudian ada pintu haji. Kenapa dimasukkan pintu haji oleh para ulama? Karena sebelumnya ada sholat, ada puasa, ya, ada sedekah, ini sama dengan zakat, ya. Zakat masuk di sini, maka tentu ada pintu haji. Yang keenam pintu aiman. Pintu aiman ini diperuntukkan untuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Pintu aiman ini ditujukan sekali lagi bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus yang ketujuh itu pintu bagi yang menahan marah. Bagi yang menahan marah. Dan mudah memaafkan. Pintu bagi yang menahan marah dan mudah memaafkan. Para ulama sebut dengan bab al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah nahan marah dan memaafkan. Baru yang ke-8, ini para ulama
juga bersilang pendapat. Ada yang katakan pintu ilmu, ada juga yang katakan itu pintu zikir. Pintu ilmu atau pintu zikir? Jadi kalau disebutkan di sini masuk lewat pintu surga mana saja yang disukai, berarti di antara 8 pintu itu. Dan ada beberapa amalan yang lainnya yang boleh seseorang masuk lewat pintu mana saja yang ia suka. Dia bisa masuk lewat pintu mana saja yang ia suka. Ada misalnya amalan masuk lewat pintu mana saja, seperti wanita yang taat pada suami. Ya, wanita yang taat pada suami. Nabi SAW katakan kan pada wanita, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, ya, wa hafizat farjaha, jaga kemaluan, ya, wa ata'at zaujaha, taat suami, maka Nabi SAW katakan, ya silahkan pilih pintu surga mana saja yang kamu mau. Nah, terus As-Sun'ani rahimahullah berkata, As-Sun'ani rahimahullah berkata bahwa inilah bagusnya penutup dari pembahasan bab wudu dari Imam Ibnu Hajar dengan doa yang bagus yang bisa dipraktikkan ba'da wudu. Nah, inilah thariqah para ulama itu ketika bahas suatu itu kayak begini nih. Tahu bukanya dengan apa, tahu ditutupnya juga dengan apa. Gitu. Terus 3. Tawabin artinya orang banyak bertaubat dan banyak beristighfar dan dari maksiat dan dosa. Mutattohirin artinya orang yang menyucikan diri dari dosa, hadas dan najis. Nah, tawabin itu orang yang banyak bertobat. Tawab. Ada tasdid di situ menunjukkan banyak. Ya. Orang yang banyak bertobat dan banyak beristighfar dari maksiat dan dosa. Mutattohirin itu artinya orang yang menyucikan diri dari dosa, juga dari hadas dan juga dari najis. Nah, coba dibuka lagi. Yang bisa akses internet bisa buka di pembahasan di web tentang mengusap sepatu. Coba buka di halaman depan rumesa.com, terus di bagian bawahnya itu ada mengusap khuf sepatu. Ada, sudah. Nah, kita bahas bab yang baru. Kitab Thahara, bab al-mashi alal khuffain. Kitab bersuci. Kitab Thahara bersuci, bab al-mashi alal khuffain, bab mengusap khuf, mengusap sepatu. Nah, di sini hadisnya tidak terlalu banyak. Coba kita lihat dulu pembahasannya. Bahas hadis ke-58. Baca. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berwudu, aku pun turun untuk melepaskan kedua sepatu beliau. Beliau bersabda, biarkan saja kedua sepatu itu, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatu tersebut. Muttafaqun alaih. Ya. Di sini lihat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berwudu, aku pun turun. Ya. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddo'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Ya, li anzi'a khuffaihi. Kemudian aku ingin turun dan melepas sepatu beliau biar nanti beliau mencuci kakinya. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan aku sudah bersuci sebelumnya. Famasaha alaihima, ya, lalu beliau mengusap kedua sepatu tersebut. Muttafaqun alaih. Baca faedah hadis. Faedah hadis. 1.
Hadis ini jadi dalil bolehnya mengusap kedua khuf atau sepatu ketika berwudu sebagai ganti dari mencuci kaki. Jadi, berwudu dilakukan seperti biasa, ketika sampai pada mencuci kaki diganti dengan mengusap khuf atau sepatu. Nah, diganti dengan mengusap khuf atau sepatu, kita wudu seperti biasa. Ya, kita wudu seperti biasa, namun sampai pada kaki kayak kita kan tertutup dengan, nah bisa jadi dengan sepatu yang kita bahas ini ya. Para ulama juga katakan nanti penerapannya pada kaos kaki. Ya, pada kaos kaki. Maka ketika sampai kaki, namun catatan di sini ya, jadi diberi catatan dalam hadis, yang penting ketika pakai sepatu atau kaos kaki kita sudah berwudu dulu sampai cuci kaki sempurna. Kayak kita masih dalam keadaan kosong gitu, belum pakai apa-apa sebelumnya. Ketika wudu batal, kita ulangi wudu seperti biasa sampai kaki, pakai kaos kaki tadi tidak dilepas. Dia pingin tidak dilepas, maka kaos kaki atau sepatu tadi dia cukup usap. Cukup usap bagian punggungnya saja. Terus, yang kedua. Hadis ini membicarakan mengusap khuf ketika safar. Namun mengusap khuf berlaku juga ketika mukim, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali yang akan disebutkan berikutnya. Nah, mengusap khuf itu terjadi ketika safar maupun ketika apa? Mukim. Kita lakukan ketika safar maupun ketika mukim. Sama. Tidak hanya saat safar kita saat mukim nih ya. Saya cuma pergi ke kantor gitu. Atau ada yang cuma ya punya keseharian bisnis gitu aja. Dia keliling-keliling. Nah, saat dia pakai kaos kaki, sebelumnya dia sudah dalam keadaan bersuci. Ketika wudhu batal, dia cukup berwudhu seperti biasa sampai pada kaki, kaos kakinya tidak dicopot. Dia cukup mengusap. Nah, itu bisa sekali-sekali praktekkan seperti itu jamaah. Terus, ketiga. Mengusap khuf ini berlaku ketika kondisi hajat. Bisa jadi pula ketika tidak ada hajat. Mengusap khuf bisa berlaku untuk muslimah yang menetap di rumah, padahal ia bisa saja mencuci kaki secara langsung. Orang sakit yang tidak bisa bergerak juga dibolehkan untuk melakukan seperti ini. Orang yang dalam keadaan butuh, gak bisa lepas-lepas itu tadi kaos kakinya misalnya. Ini misalnya terjadi ketika musim dingin ya, pada musim dingin ya. Pada musim dingin di sebagian negara kan dingin banget. Dia mesti pakai kaos kaki tebal. Dia sudah pakai jaket, ya, kaki tebal ketika itu. Biasanya itu rawan pada kaki. Aduh, kalau ini nanti menggigil nih saya ini, kena air di kaki saya. Maka ketika itu pakai kaos kaki, ya, sebelumnya ketika memakai kaos kaki dia sudah dalam keadaan bersuci. Saat mencuci kaki, ketika wudhu sudah batal sebelumnya, kemudian dia ulangi wudhu, maka cukup bagian kaki untuk diusap, ya, yaitu diusap sepatu atau diusap kaos kakinya, dan dia sholat nanti dengan menggunakan kaos kaki atau menggunakan sepatu tadi. Terus 4. Kaos kaki dan pembalut luka bisa disamakan dengan khuf atau sepatu dalam hal mengusap saat berwudu. Kaos kaki dan pembalut luka, ya, pembalut luka ya, kayak gips gitu ya, atau ada perban gitu ya. Nah, itu bisa disamakan dengan khuf atau sepatu dalam hal mengusap saat berwudu. Terus yang kelima. Bagi yang memakai khuf atau sepatu, lebih afdol baginya mengusap khuf saat berwudu dibanding melepaskannya lalu mencuci kaki. Bagi yang memakai khuf ini ya, dia sekarang pakai sepatu ini ya, atau pakai kaos kaki ya, lebih afdol baginya mengusap khuf saat berwudu dibanding melepaskannya lalu mencuci kaki. Dibanding dia melepaskannya. Jadi kalau lagi pakai itu ya sudah, jangan dilepas. Itu lebih bagus. Terus 6. Bagi yang tidak mengenakan khuf, maka ia mencuci kaki seperti biasa. Ia tidak harus memakai khuf untuk dapat mengusap. Bagi yang tidak mengenakan khuf, tidak disuruh pakai sepatu biar kamu bisa mengusap, enggak. Ya kakinya dalam keadaan kosong, enggak pakai apa-apa, cuma pakai sendal jepit. Ya sudah, enggak disuruh pakai kaos kaki untuk mengusap ya saat wudu nanti, enggak. Terus 7. Khuf yang boleh diusap adalah yang disebut khuf secara mutlak, walau ada yang robek atau koyak. Walaupun ada yang robek gitu, yang penting itu masih layak dipakai. Ya, masih bisa dipakai berjalan, termasuk khuf ataupun kaos kaki, tetap sah ketika diusap. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ya, nomor 8. Syarat khuf boleh diusap adalah jika sebelum dipakai sudah berwudu dahulu dalam keadaan sempurna hingga mencuci kaki. Syarat khuf boleh diusap adalah jika sebelum dipakai sudah berwudu dahulu dalam keadaan sempurna hingga mencuci kaki. 9.
Mengusap khuf dibolehkan jika ketika memakai khuf dalam keadaan bersuci dengan berwudu, bukan dengan tayamum. Ya, mengusap khuf dibolehkan jika ketika memakai khuf dalam keadaan bersuci dengan berwudu, bukan dengan apa? Tayamum. Terus 10. Hadis ini menunjukkan pengajaran baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Al-Mughirah dengan menyebutkan sebab kenapa sepatu tidak perlu dilepas. Nah, sekarang kita lihat. Ini khuf, ini keringanannya ya. Saya akan jelaskan, ini bisa diterapkan untuk wanita yang berwudu di tempat terbuka. Ini biasa sering ditanyakan. Ini solusi untuk wanita yang berwudu di tempat terbuka. Solusi untuk wanita yang berwudu di tempat terbuka. Ingat ya, aurat itu tetap harus dijaga. Tidak bisa aurat kita dengan alasan berwudu kita buka jilbab di depan umum gitu, enggak. Aurat itu yang ibu-ibu ya diperintahkan untuk tutupi, tetap saat berwudu juga diperintahkan demikian. Di tempat terbuka lagi berwudu tetap aurat dijaga. Karena aurat wanita ini kan seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan ya. Maka kemungkinan yang bisa ibu buka itu adalah cuma muka dan telapak tangan saja berarti ya, nanti bisa. Nah sekarang kita lihat dulu, penuhi misalnya ya, kalau dengan keterpaksaan itu memenuhi yang wajib, cuma rukun saja. Misalnya awalnya ini harus diperhatikan dulu, pentingkan yang rukun. Pentingkan rukun wudu. Nah, kita analisa dulu ini rukun wudu itu apa saja. Saya pakai pendapat yang mewakili mazhab Syafi'i saja, biar lebih mudah. Gak banyak berselisih ya. Ada 6 rukun wudu dalam mazhab Syafi'i. 1, niat. Cukup dalam batin. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu untuk berniat dilafazkan, disunahkan dilafazkan untuk membantu lisan. Lisan itu membantu hati untuk hadir. Jadi lisan itu ucapkan ya, niat, kemudian hati ini biar hadir. Karena niat itu kata ulama Syafi'i qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Berkeinginan melakukan sesuatu dan itu terkait dengan perbuatan. Nah, sekarang yang kedua. Niat, yang satu niat, 2 membasuh, ini kita lagi bahas rukun yang wajib ya. Membasuh wajah atau muka. Membasuh wajah. Wajah ya, ini disebut wajah sudah kita lewati pembahasannya, ini wajah ini. Dari batas rambut normal ini turun, batas telinga, turun lagi batas telinga, turun ini. Nah, dagu sini. Di bawah ini tidak. Yang ketiga. Ini membasuh ya tadi ya. Membasuh tangan hingga siku. Tangan sampai siku. Siku ikut kebasuh. Ya. Tangan sampai siku. Dan ingat yang namanya membasuh atau kita mencuci itu dengan cara mengumpulkan air. Jadi memang airnya ada gitu. Nggak bisa misalnya pakai spray. Ada yang spray gitu. Ya, ini biasa dilakukan oleh jamaah umroh atau yang lainnya. Bisa ambil cuma muka aja gini disemprotin. Enggak. Kumpulkan air. Jadi air dikumpulkan muka. Air kumpulkan lagi tangan gitu. Air sedikit aja bisa ini merata ini ya. Gitu aja. Itu namanya membasuhnya. Terus yang keempat, mengusap sebagian kepala.
mengusap sebagian kepala. Ya, saya lompat ke atas ya. Jadi kepala sebagian. Jadi seandainya cuma dapat sebagian saja. Ini kita bahas rukun ya. Kalau lebih sempurna ya seperti kemarin kita bahas dari depan tarik ke tengkuk, tengkuk lagi tarik ke depan. Sekarang kita penuhi yang rukun. Rukunnya berarti ngambil air sebagian, cukup tangan basah saja, terus gini sudah dapat, sudah dikatakan wudunya sah. Terus yang kelima, ya, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Kaki hingga mata kaki. Basuh kaki hingga mata kaki. Mata kaki berarti ikut kebasuh, diingat ya, mata kaki ikut kebasuh. Tidak disuruh sampai di setengah betis, sampai lutut, enggak. Kemarin kita sudah bahas tentang hadis Abu Hurairah, yang tepat tidak lebih dari yang ayat sebutkan, yang Nabi SAW itu praktekkan. Yang keenam, tartib atau berurutan. Berurutan untuk apa? Nah, ini yang rukun yang 4 tadi nih. 2, 3, 4, 5 ini berurutan. Yang kemarin kita bahas yang para ulama masih tolerir itu kalau bukan yang termasuk rukun. Misalnya mencuci tangan, kumur-kumur, menghirup air ke hidung. Nah itu nggak terlalu ketat dibandingkan ini. Kalau 4 ini, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Nah ini berurutan. Tertib. Ini mesti ada tertib. Berurutan. Nah setelah kita sebutkan seperti ini, 6 ya. Jadi diingat 6 rukun wudhu tadi. Baru kita bahas yang kedua. Kan tadi kita pentingkan rukun wudhu ya. Rukun wudhu ini jangan sampai luput pokoknya. Bagi ibu-ibu muslimah yang berwudhu di tempat terbuka. Cuci tangan masih bisa dilakukan di tempat terbuka ya. Terus apa lagi? Kumur-kumur masukkan air ke hidung masih bisa. Muka seperti biasa. Sekarang problemnya cuma pada 3 nanti lihat. Yang basuh wajah bisa ya. Problemnya pada membasuh tangan hingga siku, karena tangan sampai siku ini aurat. Ya, dari pergelangan tangan sampai siku itu aurat. Ya, ini problem pertama. Kemudian mengusap kepala, sini ada rambut nih. Ini juga nanti akan nampak aurat. Terus membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, kaki terbuka padahal kan aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kaki juga aurat. Berarti problem pada 3. 1, 2, 3. Kita bisa cari solusi untuk apa tadi kaki. Kaki ini. Kan tidak perlu buka kaos kaki. Nah, untuk kaki. Kita solusinya untuk kaki ya. Cukup diusap kaos kakinya. Cukup usap kaos kaki. Walaupun saya bahas tidak berurutan ya, tapi saya bahas dulu yang tadi kita sudah sebut. Cukup usap kaos kaki. Dengan catatan apa tadi? Makanya penting itu jaga wudhu sebelum kita mau pergi keluar, wudhu dulu gitu. Jadi wudhu tetap terjaga terus. Nah, saat sudah berwudhu sampai kaki dicuci, baru pakai kaos kaki. Nah, ketika wudhu batal cukup usap kaos kaki, cukup bagian punggung saja, tidak bagian bawah. Walaupun nanti disunahkan bagian bawah juga, nanti ada pembahasannya di pertemuan berikut insya Allah. Sudah ya, solusi ini sudah. Wes. Sekarang untuk mengusap kepala. Nah, karena disebut sebagian saja, maka untuk kepala ya, untuk kepala cukup usap sebagian.
Caranya bagaimana? Nanti saya akan sebutkan di bagian poin terakhir, paling bawah dari pembahasan ini. Kalau di website itu ada. Saya sebutkan perkataan dari Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, pakar Syafi'iyah zaman ini. Dia katakan gini, untuk wanita cara mengusap kepala sama dengan pria. Untuk wanita bisa saja ia masukkan tangannya di bawah khimarnya, di bawah jilbabnya, hingga ia bisa mengusap rambut. Nah, berarti dapat solusi gini. Jadi ini kan pakai jilbab, ibu-ibu pakai jilbab, maka masukkan tangan di bawah jilbab, dapat sebagian rambut. Tangan cukup basah kan, masukkan tangan di bawah jilbab, dapat sebagian rambut. Sah itu. Jadi cukup mengusap, cukup usap sebagian rambut di bawah jilbab. Sudah kan? Problem kedua selesai. Sekarang ini tinggal apa? Membasuh tangan hingga siku. Nah, ini yang biasanya jadi problem. Sehingga saya sebenarnya lebih sarankan untuk muslimah itu berwudunya itu tetap di tempat tertutup kalau saran saya. Tapi ya taruhlah ini terpaksa ini ya. Gini, saya kasih solusi. Yang jelas yang nggak boleh gini yang dilakukan oleh muslimah adalah, ini saya belum tahu qaul atau pendapat ulama ya, ambil air terus usap bagian kainnya gini aja, lengannya gini. Gini. Wallahu alam, ini nggak tahu ada dalilnya dari mana. Paling aman gini, saya sarankan pada muslimah pakai jilbab lebar. Ibu-ibu itu pakai jilbab lebar, nutupi ini kan sampai lengan sini. Muslimah ambil air, ibu ambil air gini kan, di dalam saja ambil air di dalam jilbab. Set. Nah, ini sambil dibuka, tapi masih di dalam jilbab yang lebar tadi. Kan rata-rata kalau sudah ngaji, jilbabnya pada lebar-lebar. Nah, jilbab yang lebar tadi ini dibuka bagian lengannya, ya lengannya saja ibu buka, kan nggak kelihatan kalau ini dari luar kan nggak kelihatan. Nah, buka, ya kan. Dalam ini, ibu ambil air, ngalirkan. Nah, gini. Yes. Tapi cukup itu tangannya di dalam aja, dalam jilbab. Terus itu. Berarti bisa dengan membasuh tangan di dalam jilbab. Nah, selesai. Maka tadi bagian yang wajib membasuh muka sudah kita dapat. Kemudian tadi kan membasuh tangan. Maaf, ini membasuh lengan saya, membasuh lengan. Membasuh lengan sudah kita dapat, ya kan? Terus mengusap kepala. Nah, mengusap kepala bisa dengan di bagian sebagian rambut di bawah jilbab. Apa itu? Rambut di bawah jilbab bisa kita dapat lagi. Terus yang terakhir kaki itu cukup usap kos kaki. Dapat solusinya. Ini sudah dapat, sudah sah. Rukun sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Nah, saya ingin bahasnya ketika sudah sampai mengusap pup ini sehingga tahu, oh ada mengusap pup sudah dapat. Oh, sudah mengusap kepala di sini. Tetap kita penuhi yang rukun, ya. Nah, sekarang lengan tetap bagian ini dibuka, ya. Bagian ini membasuh lengan di dalam jilbab. Tetap bagian kulit ini dibuka nih. Jadi kulitnya langsung disentuh tapi di bagian dalam jilbab. Makanya saya sarankan ibu-ibu ya tetap berwudunya itu dengan jilbab lebar tadi. Jadi usahakan pakai jilbab lebar. Jadi kalau pakaian wanita yang bagus itu jilbabnya turun nih sampai tutupi lengan gini. Ini paling bagus. Ya, sehingga kalau kondisi kayak gini sudah bisa dapat solusi. Nah, maka kalau ini tidak bisa dipenuhi, saran saya tetap berwudu cari tempat tertutup. Di dalam toilet atau di dalam kamar mandi. Itu banyak kalau kita mau transit di pom bensin, itu ada tempat tersebut. Bisa wudu di situ sajalah. Lebih aman daripada terbuka-buka kayak begini, Bu. Ya, itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selanjutnya saya buka tanya jawab. Baik, coba lihat di Zoom dulu itu. Ready Zoom? Ya, sambil nunggu telepon dan WA masuk, Zoom dulu silakan. Silakan di Zoom. Silakan kepada Abu Hanif, dibuka mic-nya.
Abu Hanif, tafadhol. Silakan dibuka mic-nya. Bisa beralih aja, Bu. Bisa beralih aja, Bu. Mungkin pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ini yang Abu Hanif dari Ummu Hanif. Oh, Ummu Hanif, monggo. Tak kira ya, Pak Hanif tadi. Monggo. Ustadz, saya mau nanya yang tentang membasuh tadi. Membasuh apa? Sepatu tadi, kaos kaki. Mengusap, istilahnya mengusap ya. Mengusap kaos kaki Berarti terus. airnya ditadah di tangan, Ustadz, maksudnya kaos kakinya itu tetap basah. Enggak, Bu. Tangannya cukup, kalau wong Jawa bilang itu teles, basah. Oh, tangannya yang basahnya. Jadi kalau istilah mengusap, nanti Ummu Hanif ingat istilah mengusap pada kepala sama mengusap khuf, tangan teles basah. Oh, okay. Jadi ini, Ibu ambil air, dibuang aja airnya itu. Maka kaos kakinya itu nggak mungkin jadi lembab gitu, nggak mungkin. Itu terlalu berlebihan dia ngusapnya itu. Berarti bukan ditampung ya Ustadz ya? Betul, enggak. Cukup tangan basah, simple banget. Oh, oke. Ustadz, terus tanya satu lagi, untuk perempuan bagian membasuh kepala di kondisi normal, misalnya di rumah untuk wudhu biasa, membasuh kepala, apakah sama dengan laki-laki, ditarik ke belakang sampai sama, ditarik? Sempurnanya kayak gitu. Ini sunnah wudhu dalam mazhab Syafi'i juga, mengusap seluruh kepala. Kepala itu dari depan tarik ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan. Oh, soalnya kan kalau perempuan agak susah ya, rambutnya kan lebih panjang dari laki-laki. Iya, ya, paham Bu, paham. Oh, tapi tetap seperti itu ya Ustadz? Kan nggak disuruh ini Bu. Mungkin pahaman Ummu Hanif narikin semua gitu, enggak. Ditempelkan saja Bu. Jadi nempel gini nih, saya tunjukkan langsung nih. Ini tangan saya telas basah ya. Tarik gini, saya gini aja. Ini kan saya cuma gerakan nih. Tek sampai tengkuk, saya tarik lagi. Ibu nggak disuruh naikkan yang tadi sudah sampai sini, ini rambut belakang semua tarik ke depan gini, enggak. Gitu. Jadi nggak disuruh sampai yang bagian belakang tarik ke semua. Itu namanya ibu mengusap seluruh rambut nanti. Oh, berarti gitu. Posisi tangan teles juga ya Ustadz ya, berarti ya? Kalau kepala teles saja sampai tengkuk. Ya, tengkuk sudah. Tarik lagi ke depan tanpa mesti narik rambut yang sampai ke bokong misalnya, sampai ke bawah gitu, nggak disuruh tarik ke depan. Cukup ini nempelkan lagi, tarik lagi ke depan sampai ke bagian awal tadi. Oh, gini. Jazakallah khair Ustadz. Iya, waalaikum. Baik. Ada lagi, silakan dari Zoom dulu satu lagi. Tafadhol kepada Ibu Indah, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, saya mau tanya nih Ustaz. Kan anak saya suka ngompol nih, suka ada cairan pipis di lantai, tapi sudah mengering. Nah, ketika kita sudah wudhu, sudah selesai wudhu, apa kita bisa melewatinya walau sudah kering di lantai gitu Ustaz? Yakin kering, bau, tidak ada lagi zatnya wudhu tadi, tidak ada lagi gitu. Oh gitu. Iya, yakin dulu. Kalau enggak ya ibu pel dulu. Kan pel aja, cari Wipol atau apa gitu, dipel aja sudah sekali. Sudah yakin itu sudah dipel, hilang gitu, sudah lewat biasa. Kalau di pakaian bagaimana Ustazah? Ustaz. Kompolnya di pakaian ibu. Semisal hanya misalkan hanya kegores atau tanpa sengaja aku gendong gitu. Berarti pakaian itu ibu tidak boleh pakai untuk sholat. Oh gitu. Gitu. Pakaiannya saya, karena disyaratkan untuk sholat kan harus pakaian, terus tempat sholat itu harus bersih dari najis. Pakaian, tempat sholat, badan kita harus bersih dari najis. Nggak boleh bawa saat sholat seperti itu. Iya. Paham Bu? Ustaz. Baik, cukup. Ya, Ustaz. Satu lagi sebelum saya beralih ke WA dan telepon, monggo.
kepada Mbak Dentis Night atau Ibu, tafadhol dibuka mic-nya. Atau kepada Bapak Aditya Dharma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dentis silakan. Saya mau tanya, tadi sepintas kita bilang untuk lebih aman kita boleh wudhu di dalam kamar mandi. Iya, lebih aman saya sarankan. Di dalam kamar mandi itu sering ada WC-nya itu. Nah, kan ibu tidak di, maaf, ibu kan tidak di bagian toiletnya, kan di bagian lantainya. Lantainya disiram aja dulu, Bu. Yakin najis hilang? Ada, mohon maaf, ada lubang WC itu nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa, karena tidak disyaratkan kalau berwudu itu mesti apa sekeliling itu bebas dari najis, enggak. Berwudu itu kan yang penting bagian anggota wudu itu kan kebasuh. Gitu. Oh, baik kan. Iya. Jadi cukup lantai disiram, ibu wudu di situ boleh. Masih boleh. Cuma baca bismillahnya nanti di luar kamar mandi. Oh, gitu. Iya, nggak di dalam kamar mandi kan? Atau enggak kalau misal sudah terlanjur karena lanjut setelah buang hajat langsung mau wudu, berarti bismillahnya tidak dibaca karena bismillah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Baik, cukup? Ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca di WA silakan. Saya sholat duhur pukul 2 lebih. Sholat zuhur pukul 2 lebih. Ya, masih ada waktu. Ya, terus? Namun ternyata batal dan diharuskan mengulangi sholatnya. Terus? Saat mengulangi sholat, pada rokaat terakhir saya mendengar azan asar berkumandang. Sahkah sholat saya, Sholatnya Ustaz? sah. Man adraka roka'ah faqad adraka sholah. Kata Nabi SAW, siapa dapat satu rokaat dia telah mendapati sholat. Mepet ini misalnya ya. Taruhlah dia baru bangun tidur lah, saya anggap uzurnya. Terus dia dapati 2 rokaat di waktu zuhur, 2 rokaat di waktu asar. Maka dia sudah dianggap melaksanakan sholat zuhur dia di waktu zuhur. Baik, telepon langsung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ini dengan Sultan di Solo, Ustadz. Monggo. Iya, mau tanya Ustadz, itu kalau kita berwudu di dalam kamar mandi yang notabene konsepnya itu bukan jongkok. Kalau jongkok kan bisa ditutup ya. Kalau yang duduk bisa ditutup. Kalau yang jongkok itu kan nggak bisa ditutup. Nah, sebagian kan ada berpendapat nggak boleh mengucapkan Bismillah itu kan di dalam kamar mandi. Kalau kita niatnya itu di luar kamar mandi terus baru masuk, itu apakah sah? Iya, baca Bismillahnya di luar, baru ibu langsung berwudu dalam kamar mandi gitu. Oh gitu ya, boleh. Boleh. Oh ya, terus yang kedua Ustadz, kalau kita terpaksa wudunya itu di luar, kita mengusapnya itu kalau lewat di depan seperti yang Ustadz praktekkan tadi itu kan kadang kalau rambutnya panjang kan ikut keluar tuh waktu kita tarik tangan ke depan ya. Kalau seumpamanya kita membasuh kepalanya itu dari belakang, jadi kita masukkan ke jilbab kita dari belakang, terus mengusapnya itu di belakang, apakah sah juga atau dari depan? Tetap dari depan. Lebih amannya di depan saja, Bu. Oh, dari di depan ya. Jadi ya kita karena lebih rawan ibu rambutnya kebuka di belakang. Oh gitu. Enggak, kalau masuknya dari jilbab gitu, jilbab belakang gitu kan kita nggak harus buka jilbab kan? Ya sah juga, karena sudah sebagian rambut dapat. Sebagian rambut ya, walaupun sebagian rambut kepala belakang nggak apa-apa ya Ustaz. Boleh. Oh oke. Ya gitu aja Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, lewat WA lagi silakan. Bolehkah membaca lebih dari salah satu surat setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu? Boleh baca setelah Al-Fatihah lebih daripada satu surat, boleh. Nabi SAW itu pernah baca Al-Baqarah, kemudian beliau lompat ke surat An-Nisa, beliau balik ke surat Ali Imran, dan itu 1 rakaat itu yang Nabi SAW lakukan, berarti tidak masalah. Terus mengusap khuf. Telepon dulu silakan. Assalamualaikum, monggo telepon. Dengan Pak siapa di mana ini? Ini Pak Amin dari Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat niki pundi niki Pak? Ini Kalimantan Barat mana kotanya? Pontianak? Sintang. Monggo, mau tanya apa nih Pak Amin? Ini mau etika kita berdoa setelah wudhu itu kan biasanya kalau kami itu habis mandi itu kan belum pakai baju sempurna gitu, masih anduan gitulah.
Itu boleh enggak itu langsung berdoa gitu atau harus pakai pakaian secara sopan gitu? Berdoanya nanti di luar kamar mandi aja, Pak. Walaupun di luar kamar mandi masih handukan juga nggak masalah, gitu. Oh iya, jadi ketika berdoa kita masih handukan itu nggak masalah. Apa? Ketika kita berdoa tapi masih nggak masalah karena tidak disyaratkan untuk harus tutup aurat sempurna, enggak. Oh, nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Paham nggih, Pak? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan WA lagi monggo. Mengusap khuf apa cukup sekali saja atau 3 kali seperti berwudu? Mengusap khuf sekali saja. Nanti penjelasan lengkapnya pertemuan berikut ya. Sekali usap bagian atas. Walaupun dalam mazhab Syafi'i disunahkan bagian bawah juga diusap. Nanti ada penjelasannya. Baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana ini? Rahadian di Tangerang Selatan, Ustaz. Ini pelanggan setia nih, monggo. Barakallahu fikum, Ustaz. Iya, mau tanya apa nih, Pak Rahadian? Begini, Ustaz, misalkan pada saat mandi junub seperti Jumat ini gitu, mandi junub kan gitu kan pada saat setelah semuanya selesai anak kan suka langsung mandi karena harus disabunin gitu, Ustaz. Nah pada saat memegang kemaluan pada saat pensabunan apakah harus wudhu lagi atau tidak usah gitu, Ustaz? Sebentar, ini wudhunya sudah selesai apa belum? Lagi mandi? Jadi kan rukun-rukun untuk junubnya udah dilakuin. Cuman kan ingin dilanjutin mandi untuk disabunan terus sampo. Gitu, terus akhirnya kemaluan tersentuh. Iya gitu. Tapi sebelumnya sudah mandi junub berarti kan karena sudah tadi guyur air ke seluruh badan. Iya betul. Nah, berarti amannya ulangi wudhu saja. Oh begitu saja karena meskipun udah dibersihin sebelumnya gitu saja. Sudah dibersihin sebelumnya karena hadis ini masalah khilafiyah saja. Nanti saya akan bahas ketika pembahasan pembatal wudhu ya, masalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu ataukah tidak. Ada hadis yang katakan bahwa itu adalah seperti bagian anggota tubuhmu yang lain, seperti Pak Radian itu nyentuh tangan, nyentuh kulit gitu. Iya. Nah, dan ada juga yang hadis yang lain yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh zakarnya itu kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, karena ada dua hadis yang ya kita lihat sebagai orang awam kita lihat ini kontradiktif, kita tidak bisa kompromikan satu dan yang lainnya, maka ada pendapat pertengahan sebenarnya untuk mengkompromikan dua hadis ini, yaitu kita katakan disunahkan berwudu. Maka amannya saya tadi sebut Pak Radian bisa cukup ulangi wudunya saja. Mandinya tidak perlu diulang tapi cukup wudunya. Mandi junubnya sudah sah. Sudah sah. Nah, terus wudunya saja berarti setelah pakai sabun terakhir ulangi wudu lagi. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lewat WA lagi sebelum ke Zoom. Ustadz, berkenaan dengan bab wudu yang batal, buang air kecil atau besar, masih bolehkah kita mengusap kaos kaki atau sepatu ketika wudu? Coba diulang apa? Berkenaan dengan bab wudu yang batal, misalnya buang air kecil atau besar, masih bolehkah kita mengusap kaos kaki atau sepatu ketika berwudu? Coba diulang, dia pakai apa sebelumnya? Diulang. Ustadz, berkenaan dengan bab wudu yang batal, buang air kecil atau besar. Buang air kecil atau buang air besar, iya. Terus masih bolehkah kita mengusap kaos kaki? Nah, berarti dengan catatannya kaos kaki dia pakai terus, nggak boleh dilepas-lepas. Karena nanti ada bahasan kita, kalau kaos kaki sudah dilepas berarti tidak bisa lagi mengusap khuf atau mengusap kaos kaki gitu. Jadi sampai toilet pun dia pakai kaos kaki tadi nggak lepas-lepas gitu. Kalau itu mungkin dilakukan maka nggak apa-apa dia usap kaos kaki. Baik. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan Bu siapa di mana? Dengan Umunya Amri di Pondok Gede. Iya, silakan. Silakan, monggo. Iya, mau nanya Ustadz. Monggo. Kalau misalkan kita di pesawat, misalkan mau umroh gitu ya, itu wudhunya dengan cara tayamum atau boleh menggunakan botol spray itu aja ya? Nah, saya tadi singgung jangan pakai botol spray saja, jangan cuma pakai botol spray
tanpa mengumpulkan air. Jadi nanti Ummu Amri nanti tetap berwudu seperti biasa, air dikumpulkan. Jadi spray ini tujuannya cuma mengumpulkan air. Halo. Jadi nggak bisa muka itu cuma pakai spray disemprot gitu saja, nggak bisa. Jadi tetap kumpulkan air di spray ini di tangan dulu. Sudah air terkumpul, baru kemudian basuh muka. Oh, jadi spraynya nggak boleh langsung disemprotkan ke muka tuh nggak boleh? Enggak, caranya kayak begitu. Jadi kalau misalkan saya kumpul pakai wudhu pakai botol mineral kecil gitu, saya kumpulkan di airnya di tangan, langsung diusap ke muka gitu, berarti boleh? Gitu, boleh. Itu yang dimaksud. Oh iya. Jadi kalau di pesawat itu lebih utama tayamum atau menggunakan tetap wudhu seperti biasa gitu, Ustaz? Ada air nggak? Ada, dengan air minum pesawat kan misalnya suka ada ya? Nah, berarti bisa gunakan. Kalau tidak ada, bisa ganti tayamum. Oh iya. Namun tayamum harus dengan menggunakan debu. Nggak boleh nggak ada debu. Kalau di kursi itu nggak ada debu ya nggak boleh. Cari debu ada di lantai. Oh iya. Jadi lebih baik wudhu aja ya? Wudhu lebih aman. Saya selama di pesawat saya milih wudhu terus. Gak pernah saya selama ini ganti tayamum. Namun kalau ada yang mau tayamum silakan gitu. Tapi kalau saya tetap lebih prefer milih wudhu. Oh, baik Ustaz, baik. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Waalaikum. Baik, WA silakan. Zoom dulu, monggo Zoom. Ustaz, ada beberapa pertanyaan lewat chat. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana mengusap tangan sampai siku bagi tangannya yang digips? Apakah sah apabila hanya mengusap gips? Nah, dia cara mengusap gips. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan gini. Jadi kalau air tidak bisa dibasuh karena kendala ya. Awalnya kan kita basuh. Namun kendala di bagian ini, qadarullah ada gips di sini, ada perban. Full ini. Maka kalau tidak bisa dibasuh, gantinya adalah mengusap. Jadi ambil air, usap. Tangan cukup basah saja, nggak perlu air dialirkan. Bagian kiri tidak digips. Maka bagian kiri tetap dicuci. Bagian kanan saja berarti yang ada gipsnya atau ada perbannya, ya, ada pembalut lukanya, itu saja yang diusap. Bagian kiri yang tidak ada tetap dicuci. Gitu. Terus. Lalu bagaimana apabila setelah mandi masih dalam keadaan pakai handuk? Apakah boleh mengambil wudhu? Boleh, karena untuk wudhu tidak disyaratkan harus nutup aurat sempurna. Terus satu lagi. Afwan Ustaz, jika kita berwudu di kamar mandi, lalu membaca doa sesudah wudu, apakah kita masih dapat pahala bisa masuk pintu surga dari mana saja? Bisa, bacanya nanti setelah keluar dari kamar mandi. Tidak di dalam kamar mandinya. Ya, satu lagi. Silahkan Pak Aditya Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aditya. Ini saya menyambung pertanyaan tadi, ada yang menanyakan ketika mengusap huf, tapi dia setelah buang hadas, ya kan? Buang hadas, jadi, buang hadas ini ya, kencing atau buang air besar ya, terus? Besar ya kan, jadi bisa kan ya, mengusap huf aja ya, karena bisa, tapi dia harus di dalam kamar mandi tetap bawa kaos kaki atau bawa sepatu. Betul. Nah, pertanyaan lanjutannya saya tuh, apakah ketika sholatnya harus tetap pakai kaos kaki, Ustaz? Iya. Oh, jadi nggak boleh lepas kaos kaki? Iya, dia pakai kaos kaki terus kan nggak ada masalah juga kan kita pakai kaos kaki. Yang masalah kalau pakai sepatu dalam masjid. Iya, betul. Nah, berarti kaos kaki dia pakai setelah dia usap kaos kaki tadi, dia pakai untuk masjid mau kerjakan sholat wajib, sholat sunnah sah itu. Iya. Jadi tapi kaos kaki nggak boleh dilepas ya, Ustaz ya? Iya, nggak dilepas. Nggak dilepas. Ya? Kalau dia lepas berarti harusnya wudhunya tadi dia cuci kaki. Oh iya, oke, benar. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai yang mandi Rasul hanya 4 mud tadi, apakah ada penjelasannya seperti apa, Ustaz ya? Iya, mandinya pokoknya kalau mandi ya? Mandi kan kalau nanti kita lihat di pembahasan hadis mandi itu ya Rasul ya guyurkan air ke seluruh badan. 4 mud ini tercapai semuanya. Oh iya. Oke. Iya. Itu aja, Ustaz. Cukup ya. Baik. Satu lagi dari Zoom, monggo. Ada Ustaz. Ya. Izin bertanya, ketika kita sudah berwudu, kemudian anak kita buang air kecil atau besar, lalu kita membersihkannya, apakah harus mengulangi wudunya? Ketika kita apa? Coba diulang. Berwudu. Jadi, terus? Setelah membersihkan
setelah membersihkan anak yang kita buang air lalu kita membersihkannya, apakah harus mengulang wudunya? Nah, ini tentang masalah menyentuh najis. Ini membatalkan wudhu ataukah tidak gitu ya. Menyentuh, jadi ini bukan dia yang keluar najis, namun dia menyentuh najis orang lain gitu. Kalau dalam pembahasan pembatal wudhu ya, ini tidak masuk, maka cukup tangan dibersihkan saja kalau memang masih punya wudhu gitu. Namun kalau amannya dia mau ulangi wudhu pun tidak masalah. Ya, baik. Selanjutnya ke WA dulu, silakan. Mana yang lebih utama ketika azan berkumandang? Kita dengarkan azan dulu atau wudhu dulu, karena di masjid di tempat ana jarak azan dan iqomah pendek. Berarti kalau pendek ya sudah wudhu dulu, itu yang diutamakan. Terus, Ustadz izin bertanya, apabila sholat sambil gendong anak yang pakai pampers, gimana sholat Ustadz? sambil gendong anak yang pakai pampers, ya kan pampersnya selama najisnya tidak tembus maka tidak masalah. Terus, Ustadz, saya nanya, waktu pakai baju ihram saat tawaf, saya sering buang angin karena sakit perut. Karena makan waktu itu pedas, jadi saya buang angin terus, mau beruduk tiap sebentar, rasanya ndak mungkin sah. Jadi saran saya ketika tawafnya itu berusaha jaga wudhu gitu. Artinya tahan-tahan dulu sampai tawaf selesai, mau kentut nggak apa-apa gitu. Itu yang kegiatan selanjutnya sa'i itu tidak disyaratkan untuk berwudu. Jadi tawaf jaga wudu saja sebentar, tahan-tahan terus gitu ya. Makanya baiknya ketika mau tawaf ya, itu ngatur strategi. Ada makanan-makanan yang tidak bisa tidak baik kalau dikonsumsi saat keadaan seperti contoh misalnya yang ada susu gitu ya. Itu akan membuat pencernaan terganggu sehingga orang yang belum biasa jadinya kentut terus. Nah, itu diatur strateginya. Kalau besok-besok diulang lagi ya kayak gitu ya strateginya. Baik, WA lagi. Ustadz, kalau kita habis berwudu di kamar mandi, keluar dari kamar mandi, yang dibaca terlebih dahulu doa keluar kamar mandi atau doa setelah berwudu? Baca doa setelah berwudu, kemudian doa setelah keluar dari kamar mandi. Baca asyhadu alla ilaha illallah yang tadi kita sebut, terus baca ghufranaka. Ya. Apakah doa setelah wudu harus dengan mengangkat tangan atau sekedar mengucapkan saja? Kalau setelah wudu doanya apakah mengangkat tangan ataukah tidak ya? Wallahualam, mau mengangkat tangan boleh, tidak mengangkat tangan juga tidak masalah. Terus, ya telepon terakhir ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, mau menanyakan, kalau misalnya sholat sunnah itu kan bisa niatnya untuk dua niat. Misalnya begini, saya habis sholat isya mau ba'diyah isya. Sholat itu kan terus ba'diyah isya terus ba'diyah isya 2 rakaat. Masih boleh satu wudu ya? Biasanya satu kali witir. Kalau misalnya ba'diyah isya yang 2 rakaat itu saya double dengan witir gitu, bisa nggak? Ba'diyah isya yang 2 rakaat itu ibu apa? Saya gabung dengan niat witir. Boleh, jadi boleh. witirnya bisa 3 kali. Jadi ba'diyah isya ya toh, ba'diyah isya 2 rakaat, setelah itu ibu witir 3 rakaat. Enggak, saya witir 1 rakaat. Lah kalau misalnya ba'diyah isya sama tambah witir, jadi nanti witirnya itu 2 tambah 1 gitu jadi 3, tapi itu udah mencakup ba'diyah isya yang 2 rakaat itu. Boleh. Bisa nggak? Boleh. Berarti witirnya pola 21. Oh iya. Oh, boleh. Gitu. Oh iya. Boleh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi besok pagi untuk pembahasan muamalat. Hari Ahad nanti bisa tanya jawab banyak juga, untuk dimanfaatkan dengan tema apapun. Terus yang malam ini ada pembahasan tentang perjodohan. Bisa diikuti program Biro Jodoh Rumah Isa ini. Dan sore ini penting sekali untuk ayah bunda, bapak ibu-ibu, para jamaah atau yang muda-muda ingin mengetahui tips kuliah di Saudi atau kuliah langsung di Universitas Islam Madinah. Insya Allah kita akan bincang santai dengan alumninya dan yang sekarang masih kuliah di sana, dan juga sekaligus ketua PPMI nanti sore Ustadz Zakwan Azhari dan Ustadz Ahmad Ansori, insya Allah jam 4 sampai menjelang maghrib. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.